Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya, Edwin Mertua Bangun Tambunan. Kita semua barangkali sudah pernah mendengar pernyataan ini. Kita bisa mengubah dunia dengan ide. Semuanya dimulai dengan ide. Di dalam politik juga demikian. Ide itu sangatlah penting. Itulah yang menyebabkan mengapa pada hari ini kita membicarakan ideologi politik. Kita akan telusuri satu persatu apa yang dimaksud dengan ide, kemudian apa yang dimaksud dengan ide politik. Kita akan lanjutkan membicarakan makna dari ideologi politik. Kita akan telusuri pembagian-pembagiannya, klasifikasinya, ragam ideologi politik. Dan lebih jauh lagi, kita akan diskusikan secara bersama masing-masing pemahaman yang terdapat di dalam ideologi politik. Barangkali kita semua sudah tahu apa yang dimaksud dengan ide. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal istilah ide dengan baik lewat kata gagasan. Sebagian ada orang yang mengatakan ide itu adalah rancangan yang tersusun di dalam pikiran kita. Apapun yang ada dalam pikiran kita, ketika kita pikirkan itu secara sistematis, secara terencana, itu disebut dengan ide atau gagasan. Ada juga yang berpendapat selama itu masih rancangan, masih rencana, belumlah ide. Dia baru dikatakan sebagai sebuah ide atau gagasan ketika hasil pemikiran itu terlihat, terbaca, atau diterapkan. Saya ambil contoh tentang kedaulatan rakyat, kebebasan berekspresi, dan demokrasi perwakilan. Sebelumnya istilah-istilah ini kita tidak kenal. Baru setelah masa revolusi Amerika dan revolusi Prancis, kita mengenal istilah-istilah ini karena banyak negarawan dan politisi pada waktu itu memikirkan cara yang terbaik untuk mengatur kehidupan bernegara. Muncullah dalam pikiran mereka gagasan-gagasan seperti kedaulatan rakyat, kebebasan berekspresi, dan demokrasi perwakilan yang pada saat ini menjadi bagian dari kehidupan politik kita sehari-hari. Kalau tadi kita sudah membicarakan tentang pengertian ide, lantas apa yang dimaksud dengan ide atau gagasan politik? Gagasan politik bisa kita saksikan, bisa kita lihat, atau kita bisa baca dalam 3 wujud. Kita bisa mengetahui gagasan politik itu lewat pengetahuan. Kita juga bisa mengetahui gagasan politik itu lewat harapan-harapan yang berkembang di dunia politik. Dan kita juga mengetahui apa itu gagasan politik lewat norma-norma yang kita temukan di dalam aktivitas politik sehari-hari. Gagasan politik dalam wujud pengetahuan itu membantu kita memahami tentang realita politik. Sebelum ada gagasan demokrasi, kita tidak pernah tahu bahwa sistem negara yang menjamin kedaulatan rakyat itu adalah sistem yang bernama demokrasi. Baru setelah ada pengetahuan tentang demokrasi, kita mengerti bahwa sistem negara yang terbaik menurut umat manusia saat ini adalah sistem demokrasi. Dalam bentuk sebagai harapan, gagasan politik memberitahu kita tentang apa yang harus dicapai di dalam politik. Kalau tadi saya sudah memperbincangkan tentang demokrasi, gagasan tentang demokrasi itu juga mengandung harapan bahwa apabila demokrasi diterapkan, harapannya adalah pemerintahan itu dipilih oleh rakyat dan harus memiliki kekuasaan yang terbagi. Gagasan politik juga bisa muncul dalam wujud norma, yaitu tentang apa yang harus dilakukan. Di dalam negara demokrasi yang pemerintahannya dipilih oleh rakyat dan pemerintahannya memiliki kekuasaan yang terbagi, haruslah norma ini diterapkan, yaitu ada kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam politik yang disebut dengan equal opportunity. Di dalam ilmu politik, kita menemukan ada 3 bidang yang mendiskusikan tentang ide atau gagasan politik. Bidang yang pertama itu adalah teori politik. Teori politik adalah salah satu bidang dari sekian banyak bidang-bidang ilmu yang dipelajari di dalam politik.
Bidang-bidang ilmu lainnya itu adalah seperti administrasi negara, kemudian ilmu pemerintahan, kemudian hubungan internasional, politik internasional, dan juga politik luar negeri. Nah, ide didiskusikan secara khusus di dalam ilmu politik, di dalam ranah teori politik. Teori politik adalah bidang dalam ilmu politik yang secara khusus mengkaji secara analitis gagasan-gagasan dan doktrin-doktrin yang menjadi dasar pemikiran politik. Kemudian bidang yang kedua yang mendiskusikan ide atau gagasan politik di dalam ranah keilmuan politik adalah pendekatan yang kita kenal sebagai pendekatan idealisme. Pendekatan ini adalah pendekatan dalam mempelajari ilmu politik yang sangat menekankan pentingnya moralitas dan hal-hal yang bersifat ideal. Menurut pendekatan idealisme, gagasan lebih penting dibanding dunia material. Karena keseluruhan aktivitas politik, perilaku politik, dan tindakan politik menurut mereka dimulai dari gagasan dan diatur oleh gagasan. Bidang ketiga yang khusus mempelajari ide itu adalah ideologi. Ideologi, apa yang dimaksud dengan ideologi? Banyak orang menyebutnya sebagai ideologi politik karena selalu terkait dengan politik. Ideologi bukanlah sembarang ide, bukanlah sembarang gagasan. Ada persyaratan-persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh sekelompok ide untuk bisa menjadi ideologi politik. Ideologi politik adalah gagasan yang sengaja dikembangkan dan disusun secara sistematis untuk menjadi dasar dari tindakan politik yang terorganisasi. Jadi, sebuah ide bisa menjadi ideologi politik kalau dia sengaja dikembangkan, susunannya sistematis, dan ide itu ditujukan untuk melakukan perubahan politik, mendorong orang bertindak di dalam politik mengikuti arahan dari ide-ide yang ada dalam ideologi tersebut. Setiap ideologi paling tidak memiliki 3 isi pokok. Di dalamnya selalu terkandung wawasan tentang tatanan yang ada. Tatanan dimaksud di sini adalah bagaimana masyarakat dan negara disusun dan diatur. Kemudian isi yang kedua, dia mengandung kerangka untuk melakukan perubahan. Selalu berisi hal-hal yang secara sistematis yang bisa dilakukan untuk membantu kita melakukan perubahan politik. Dan di dalam setiap ideologi selalu terkandung model masa depan yang diinginkan atau dicita-citakan. Harapan tentang tatanan yang dianggap paling baik untuk masyarakat dan negara. Pembicaraan tentang ideologi tidak bisa dilepaskan dari 2 konsep penting lainnya di dalam ilmu politik, yaitu negara dan kekuasaan. Di mana kaitan antara ideologi, negara, dan kekuasaan? Mari kita lihat satu persatu. Ideologi sangat erat kaitannya dengan negara. Karena setiap ideologi dipastikan berbicara tentang susunan negara yang dicita-citakan. Ideologi juga sangat terkait dengan kekuasaan. Karena pada dasarnya ideologi berisi pedoman bagaimana kekuasaan diperoleh, disusun, dan dilaksanakan dalam negara yang dicita-citakan. Ada banyak ideologi yang berkembang dan kita kenal sejauh ini. Kita beruntung karena pakar politik sudah melakukan klasifikasi terhadap ideologi-ideologi tersebut. Mengikuti klasifikasi yang diberikan oleh Profesor Ramlan Surbakti, kita mengenali ada 2 macam ideologi. Ideologi struktural dan ideologi fungsional. Ideologi struktural berisi sistem pembenaran, seperti gagasan dan formulasi politik atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa. Masing-masing negara biasanya mengembangkan ideologi struktural mereka sesuai dengan kekhasan sistem politik yang dianut oleh negara itu. Contohnya,
pada waktu kita berada di era Orde Baru, kita mengenal ideologi struktural yang bernama trilogi pembangunan. Oleh penguasa Orde Baru pada waktu itu, trilogi pembangunan itu adalah penekanan pada stabilitas masyarakat dan negara, upaya mengejar pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan. Atas nama trilogi pembangunan, maka apa? Negara mendapatkan pembenaran untuk melakukan tindakan-tindakan ataupun kebijakan yang diambil oleh penguasa pada waktu itu. Ideologi juga bisa dikenal sebagai ideologi fungsional. Dalam karakteristiknya sebagai ideologi fungsional, ideologi berisi seperangkat gagasan tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik. Ideologi atau macam-macam ideologi yang kita kenal selama ini lebih tepat diklasifikasikan sebagai ideologi fungsional. Ideologi fungsional ini ada dua macam, ideologi doktriner dan ideologi pragmatis. Ideologi doktriner adalah ideologi yang dirumuskan secara sistematis dan terinci dengan jelas. Dua karakteristik penting dari ideologi doktriner adalah ideologi ini diindoktrinasikan kepada warga, diajarkan secara terus-menerus kepada warga, dan warga dikendalikan atau bahkan dipaksa untuk mengikuti ideologi tersebut. Oleh karena itu, karakteristik penting yang kedua dari ideologi ini adalah pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh pemerintah, aparat keamanan, atau partai-partai yang berada di balik atau di belakang ideologi doktriner ini. Ideologi fungsional dalam bentuk doktriner ini kita bisa lihat atau saksikan di negara-negara yang menganut paham komunisme dan paham fasisme. Ideologi fungsional dalam bentuk yang lain adalah ideologi pragmatis. Ideologi ini dirumuskan prinsip-prinsipnya saja. Dia tidak seketat mengatur masyarakat seperti di dalam ideologi doktriner. Kemudian ideologi ini disosialisasikan secara fungsional melalui keluarga, pendidikan, ekonomi, dan politik. Bukan melalui pengajaran secara khusus, kemudian ditanamkan secara ketat kepada warga negara lewat program-program yang secara khusus pula. Di dalam pelaksanaannya, ideologi pragmatis ini diterapkan melalui pengaturan kelembagaan. Contoh ideologi pragmatis ini adalah liberalisme, konservatisme, dan sosialisme. Mari kita simak satu persatu substansi atau isi pokok dari masing-masing ideologi politik. Yang pertama, mari kita bicarakan tentang liberalisme. Liberalisme adalah ideologi yang paling luas pengaruhnya saat ini di dunia. Ada banyak negara yang menganut ideologi ini dengan variasi yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan dari negara bersangkutan. Pada intinya, di dalam ideologi liberalisme, keberadaan demokrasi sangat dipentingkan. Demokrasi menurut liberalisme merupakan bentuk pemerintahan yang lebih baik dibanding bentuk-bentuk pemerintahan lainnya. Mengapa? Karena liberalisme sangat mengedepankan kebebasan individu. Di dalam negara yang demokratis, masyarakat memiliki kebebasan secara penuh. Liberalisme mengharapkan dalam negara yang menerapkan ideologi ini, pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. Mengapa? Karena pemerintah dengan kekuasaannya itu cenderung menyalahgunakannya. Oleh karena itu, sebisa mungkin kekuasaan pemerintah itu harus dibatasi, dan selain dibatasi, harus terbagi. Contoh klasik negara yang menganut ideologi liberalisme adalah Inggris dan sejumlah negara lainnya yang pernah dijajah oleh Inggris dan negara Amerika Serikat.
Ideologi yang kedua adalah konservativisme. Konservativisme ini berkembang sebagai reaksi terhadap liberalisme yang sangat mengagungkan kebebasan individu. Dalam prakteknya, kebebasan individu yang berlebihan ternyata menghilangkan banyak tradisi yang sangat penting sebenarnya dipelihara untuk menjaga kelangsungan hidup suatu negara. Inti pemikiran dari konservativisme adalah para penganut ideologi ini sangat mementingkan tradisi. Menurut mereka, masyarakat yang terbaik adalah masyarakat yang tertata. Ideologi ini menganggap penting pemerintah dan bahkan lebih jauh lagi memerlukan pemerintah yang memiliki kekuasaan mengikat, tetapi dengan syarat bertanggung jawab. Dan ideologi ini mengharapkan pemerintah atau penguasa itu bisa membantu pihak yang lemah yang ada di dalam masyarakat. Nyaris tidak ada satu negara saat ini yang mutlak menerapkan ideologi konservativisme. Tetapi banyak partai-partai politik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang mengadopsi ideologi konservativisme. Salah satu partai yang terkenal yang mengadopsi sebagian pemikiran konservativisme ini adalah Partai Republik di Amerika Serikat. Ideologi yang ketiga adalah sosialisme. Sama seperti konservativisme, sosialisme juga adalah reaksi terhadap liberalisme. Reaksi dari sosialisme ini ditunjukkan dari gagasan yang ada dalam ideologi ini yang menganggap bahwa kemajuan manusia dan keadilan akan terhalang oleh lembaga hak milik atas sarana produksi yang diberi keleluasaan di dalam ideologi liberalisme. Menurut ideologi sosialisme, hak milik pribadi harus dibatasi atau kalau bisa dihapuskan. Dan mereka mendorong untuk menggantikannya dengan pemilikan bersama. Sosialisme menghendaki perubahan secara evolusional. Menurut mereka, perubahan dapat dilakukan dengan cara-cara damai dan melalui demokrasi. Dengan menggunakan sistem demokrasi, paham sosialisme disebarluaskan dan kebijakan-kebijakan yang bernuansa sosialisme juga diadopsi. Contoh negara-negara yang pernah menerapkan ideologi sosialisme ini adalah negara-negara Skandinavia, seperti Denmark, Swedia, Norwegia. Kemudian sejumlah negara-negara di Eropa Barat juga pernah menerapkan sosialisme. Ideologi yang keempat adalah komunisme. Siapa yang tidak kenal dengan ideologi ini? Meskipun sudah banyak negara yang meninggalkan ideologi ini selepas runtuhnya tembok Berlin atau berakhirnya Perang Dingin, namun kita tetap perlu memahami apa yang terkandung di dalam ideologi komunisme. Sama seperti sosialisme, komunisme menolak adanya penguasaan atas sarana produksi oleh para pemilik modal. Komunisme beranggapan negara telah menjadi perpanjangan tangan kelompok kapitalis yang mereka beri label atau nama borjuis untuk menindas kaum buruh atau mereka sebut sebagai proletar. Berbeda dengan sosialisme, komunisme mengharapkan perubahan secara revolusioner. Perubahan atas sistem kapitalisme mereka yakini hanya bisa dicapai dengan revolusi proletar, di mana kaum buruh merebut kekuasaan dari pemerintah yang sah, menggantikannya dengan pemerintah diktator proletariat. Di dalam paham komunisme, pemerintahan diktator proletariat ini untuk sementara diperlukan pada saat masa transisi. Karena hanya dengan bantuan negara, diktator proletariat menghapuskan hak milik pribadi. Namun, ideologi ini mengharapkan kelak pada waktunya negara harus lenyap. Negara menurut ideologi ini tidak diperlukan lagi
apabila sistem kapitalis telah benar-benar berhasil dihilangkan. Contoh negara yang menerapkan ideologi ini adalah Uni Soviet pada waktu Perang Dingin, Republik Rakyat Cina sejauh ini masih menerapkan prinsip-prinsip komunisme meskipun sudah mengadopsi sistem ganda di bidang ekonomi, menerima liberalisme sebagai ideologi. Masih kita lihat penerapan ideologi ini di negara Korea Utara, Vietnam, dan Kuba. Ideologi terakhir yang kita bicarakan dalam kesempatan ini adalah fasisme. Fasisme ini sebenarnya adalah ideologi semu, bukan ideologi yang substantif seperti yang kita bicarakan di dalam ideologi sebelumnya. Fasisme sangat mengagungkan nasionalisme. Penganut fasis menekankan pentingnya simbol-simbol kebesaran negara. Itulah yang menyebabkan mengapa di negara-negara yang menerapkan fasisme kita selalu menyaksikan parade yang luar biasa megah, penghormatan terhadap simbol-simbol negara, dan kampanye untuk mengagung-agungkan nasionalisme. Pemerintahan yang menganut sistem fasisme menguasai secara mutlak warga negaranya. Bahkan sengaja menyiapkan aturan, kebijakan, atau badan-badan pemerintahan tertentu untuk mengontrol kehidupan warga negaranya. Jerman, Jepang, Italia pada waktu Perang Dunia Kedua adalah negara yang pernah menerapkan ideologi fasisme. Spanyol di bawah pemerintahan Jenderal Franco juga pernah menerapkan ideologi ini. Sejauh ini kita sudah belajar tentang apa itu ide, makna ide politik. Kita juga sudah telusuri makna dari ideologi politik, klasifikasinya. Demikian juga dengan isi-isi pokok dari ideologi politik. Semoga pembahasan kita dalam kesempatan ini bermanfaat buat Anda semua, mencerahkan pemahaman Anda tentang ragam ide yang ada di sekitar kita terkait dengan politik, dan semakin bijak di dalam bertindak maupun dalam mengambil keputusan yang terkait dengan masalah-masalah politik. Bersama saya, Edwin Martua Bangun Tambunan, sampai ketemu di topik-topik berikutnya.